Oke, baik Pak Mahendra, terima kasih waktunya buat radio dan menyempatkan waktu untuk wawancara kali ini. Langsung saja Pak Mahendra, apa kabar Pak? Ya, gimana? Kabar Alhamdulillah baik ya sehat Pak? puasa ya. Alhamdulillah sangat puasa juga Pak. Ya, selamat puasa juga. Selamat Pak atas terpilihnya sebagai ketua baru kami. Ya, terima kasih dukungannya juga. Mungkin langsung saja ya Pak Mahendra. Ya, gimana? Ya, barangkali kita ingin tahu Pak latar belakang mungkin tentang dari Pak Mahendra apakah sudah jauh-jauh sebelumnya ada visi tertentu yang mengharuskan Pak Mahendra mencalon sendiri Pak, baik Pak. Ya, di Ali ini kan sudah melalui beberapa kepemimpinan ya. Sejak berdirinya 2002 sampai dengan saat ini itu sudah sebetulnya udah 3 periode ya. 3 periode kepemimpinan di mana periode awal berdirinya Ali sebagai satu asosiasi profesi yang bergerak di bidang atau yang mempunyai concern di bidang supply chain dan logistik itu baru pertama kali asosiasi profesi ya seperti itu. Nah itu berdiri di antara teman-teman founder yang punya concern di domain itu gitu supply chain dan logistik karena dulu ketika kita ada scarcity atau kekurangan atau brain drain dari tenaga ahli bidang supply chain dan logistik di perusahaan multinational company itu banyak diisi oleh orang asing ya di mana kita sebagai tenaga lokal ini dianggap belum mampu ya belum mumpuni dan terutama belum punya sertifikat untuk bisa menggantikan posisi mereka karena itu multinational company di mana untuk posisi manajer ke atas itu harus paling tidak ya lulus di bidang itu dan mempunyai sertifikasi gitu ya. Nah, kita melihat ini, wah ini suatu ketidakberuntungan buat kita, maka kita bersepakat untuk melakukan semacam diskusi untuk menambah ilmu dan ujung-ujungnya nanti kita menyelenggarakan training-training yang berkaitan dengan supply chain dan logistik gitu. Berangkat dari teman-teman yang memang ada di industri itu, di posisi itu, cuman dalam posisi yang di bawahnya manajer gitu ya. Nah, setelah itu kumpul-kumpul, akhirnya kita bisa menggalang teman-teman yang berada di bidang itu untuk menyelenggarakan kita seminar sehari, training sehari gitu ya. Lama-lama meningkat menjadi rutin kita punya schedule gitu dan peminatnya makin banyak gitu ya. Dan akhirnya kita membuat kurikulum dengan bentuk sertifikasi yang versi Asosiasi Logistik Indonesia. Nah, itu di 2004-an ya kita mulai seperti itu dan akhirnya ada satu lembaga Jepang yaitu JETRO yang mencari partner di Indonesia untuk mendevelop training sejenis gitu supply chain dan logistik dan akhirnya dia menemukan kita itu bekerja sama dengan Kadin waktu itu kita diberi semacam kayak training gratis ya di Jepang untuk nanti ujung-ujungnya kita diminta mendirikan sebuah training ya yang bersertifikat. Nah, akhirnya pulang dari sana itu 2010 kita membuat lembaga pendidikan yang namanya Sembada Pratama yang fokusnya adalah mendidik di level-level supervisor dan manager dengan kurikulum yang kita buat sendiri dan kurikulum itu benar-benar hands on, kurikulum yang dari industri ya dari industri yang didapat dari pengalaman teman-teman gitu ya kita buat gitu. Nah itu sampai dengan sekarang udah 10 tahun umurnya. 2010 kita didirikan dan tahun lalu 10 tahun ya. Ini masuk tahun ke-11.
Nah, itu di-endorse oleh waktu itu Japan Institute of Logistics System. Yeah. Jadi pendirian itu kita di-encourage atau didorong oleh mereka gitu. Dan mereka lakukan survei setelah setahun kemudian apakah benar kita udah dikasih beasiswa atau training gratis itu kita melanjutkan melaksanakan ini gitu. Dia datang, dia lihat bagaimana perkembangannya dan ternyata kita masih lanjut ya, sampai sekarang gitu. Seperti itu. Nah itu concern Ali. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya kalau ingat dulu 2007 kita pernah juga diminta oleh Kementerian Perdagangan waktu itu salah satu asisten menteri gitu ya, deputi menteri yang concern terhadap biaya logistik Indonesia waktu itu. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol waktu diskusi-diskusi ternyata kita Indonesia itu belum punya sebuah roadmap atau blueprint logistik gitu ya. Nah ketika diskusi-diskusi tersebut akhirnya beliau meminta kita untuk membuat draft awal tentang blueprint logistik of Indonesia gitu ya. Nah itu di 2007 akhirnya kita submit draft awal ya, draft awal dari Sisloknas. Draft awal dari Sisloknas itu bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan waktu itu. Nah akhirnya bentuklah tim yang lebih besar di 2008 dan membentuk tim yang melibatkan ABG ya, Akademisi Business and Government. Nah, akhirnya timnya menjadi besar, banyak profesor di situ ya akhirnya kita terlibat dalam membuat blueprint logistik Indonesia itu yang akhirnya muaranya diterbitkannya Perpres nomor 26 tahun 2012. Itulah tentang Sisloknas. Nah, itulah beberapa landmark Ali ya. Dan kemudian Ali juga menggagas conference ya bidang supply chain dan logistik pertama kali itu ya di antara tahun 2007 sampai dengan sebelum Covid. Jadi sebuah gelaran tentang conference ya domestik dan internasional. Kemudian juga pameran diakhiri dengan pameran. Terakhir kita bekerjasama dengan sebuah IO terbesar pameran bidang material handling equipment itu dari Jerman. Nah, kita menjelak 2 kali sebelum COVID. Nah itu dan kemudian akhirnya kita setelah Sisloknas terbentuk kita diminta juga untuk membuat sertifikasi untuk SDM di bidang ini gitu dan ditunjuk oleh BNSP gitu sebagai lembaga sertifikasi profesi pertama ya, di bidang logistik itu di tahun 2012. Ya, nah dari semua capaian itu dan kita juga terlibat di dalam beberapa diskusi dengan pemerintah ya dalam hal mengenai efisiensi biaya logistik gitu sampai dengan saat ini. Nah selesai dari kepemimpinan Zaldi nanti program kerja selanjutnya Ali adalah kita menilik 2045 itu kan Indonesia katanya diproyeksi menjadi salah satu negara industri ya. Dengan bonus demografi ya. Ya, dari hitung-hitungan statistik yang kita buat annual growth rate gitu ya. Itu kita akan berpenduduk sekitar 370 juta. Ya. Nah, dari data statistik itu kira-kira 60% itu adalah usia produktif ya, 60% dari 370 juta. Ya kan? Nah, untuk bisa ke sana dan menjadi negara industri kan kita harus punya SDM yang bisa merunning industri itu gitu. Nah, proyeksi Ali ke depan adalah kita mencanangkan terutama dalam program kerja saya 2001-2026 target visi kita adalah meningkatnya kualitas SDM di bidang supply chain dan logistik. Dan kemudian meningkatnya juga hubungan kita dengan ABG. ABG itu adalah akademi, bisnis, dan government. Jadi akademi dan bisnis dulu. Karena selama ini pendidikan kita melihat bahwa antara industri dan akademi ini gap-nya masih jauh. Ya, lulusan-lulusan yang kita punya sekarang yang berkaitan dengan program studi logistik masih belum banyak. Ya, jadi industri ketika butuh ini dia mesti mentraining lagi gitu. Nah, maka kita ingin menjembatani itu
akademi dengan bisnis ini kita dekatkan dengan memperbanyak diskusi-diskusi, kemudian riset-riset seperti itu ya, kerjasama, kemudian pengumpulan database gitu ya, di mana kita punya database-database yang dari industri, dari teman-teman di industri gitu, dan Ali punya pusat database-nya yang saat ini sampai dengan saat ini sudah digunakan untuk beberapa kandidat ke doktor, kandidat S2 ya, menggunakan data kami seperti itu. Nah, dari situ kita punya program kerja adalah antara lain itu menciptakan pusat database, kemudian kita akan menggalang training dan sertifikasi ya. Dan kita setelah menggondol izin menjadi cabang dari Certification Center untuk European Logistics Association, ELA, European Logistics Association. Itu di Indonesia cabangnya kita. Ya, jadi kalau pamannya Anda mau mensertifikasi diri Anda gitu ya, silakan datang ke kita, nanti kita tes. Ketika lulus, Anda berhak mendapatkan sertifikasi Eropa. Nah, itu bisa bekerja di Eropa. Seperti itu. Jadi kita balik. Kalau dulu orang mau bekerja kondisi harus dengan sertifikat, kita balik. Kita mau bekerja harus kita sertifikasi dari sini, tapi sertifikasi kualitas sana gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kejar untuk bisa mencapai yang disebut tadi 2045 gitu. Nggak bisa kalau nggak ada SDM atau kita brain drain ya. Kok hilang? Kalau kita brain drain, nggak bisa kita mencapai negara yang industri maju ke-6 di dunia atau ke-4 di dunia ditargetkan seperti itu. Kan itu kira-kira itu cara ya program kerja meningkatkan kita. SDM Pak, untuk persiapan SDM itu Pak untuk demografi 2045 ya Pak. Iya. Jadi karena sebetulnya ada dukungan statistik untuk itu ya, yang saya dapat dari beberapa survei ya, terutama dari survei namanya Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan itu melihat bahwa tahun 2045 itu, yang saya bilang tadi 70% ya, itu berpendapatan menengah ya ke atas ya. Kelas berpendapatan menengah ke atas ya, itu 70% di 2045 gitu ya. Terus kemudian perkembangan perkotaan ya, itu meningkat menjadi nanti 67% adalah perkotaan untuk Indonesia. Ya, sisanya 33% pedesaan. Nah, dari situ usia, ini ya, usia yang akan di 2045 itu didominasi ya di antara 30 sampai 64 tahun. Seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya yang kita sebut dengan bonus demografi. Kali 370 juta ya kalau proyeksi kita atau statistik kita ini regresi gitu ya, pakai CAGR sistem gitu ya. 370 juta. Berarti 60% itu sekitar ada 270 juta loh. Sorry, 230 jutaan kira-kira. Ya. Itu potensi SDM itu ya. Nah, di mana ketika itu kebutuhan industri untuk skill untuk tenaga kerja di situ adalah lebih orang-orang yang punya kemampuan di pemecahan masalah, bukan hanya di masalah hard skill, tapi pemecahan masalah. Yang kedua, era itu adalah era digitalisasi gitu. Ya, era digitalisasi yang sekarang sudah dipercepat oleh COVID ya. COVID ini hikmahnya adalah mempercepat proses digitalisasi semua proses gitu ya. Nah, itu kan sudah mulai, sekarang kita udah bisa melihat dengan adanya proses digitalisasi, adanya efisiensi gitu. Ya kan, kita nggak ketemu orang, tapi kita bisa melakukan sesuatu gitu ya. Terutama untuk proses-proses yang logistik ya, dimana kalau kita ketemu orang dulu salam tempel segala macam di logistik gitu ya. Di logistik terutama ya. Nah, ini dengan adanya sistem online begini itu bisa terlaksana tanpa harus kita bersentuhan. Nah, di era digitalisasi itu nanti budaya belanja kita udah online. Ya, 87% kalau data dari e-commerce activity overview ya, itu tahun 2021 ya. Itu 87% loh sekarang orang udah belanja melalui online gitu ya. Dia dapatnya tuh dari media e-commerce gitu. Nah, jadi
dari statistik ini tentunya kita melihat dunia nanti ke depan akan dikuasai itu. Kalau enggak, kita yang akan dijajah gitu. Kalau kita yang nggak mau manage Indonesia secara mandiri kita ya, sekarang udah mulai kelihatan bahwa kita hampir pasti kalau nggak menguasai akan market kita diambil orang gitu ya. Startup yang besar itu sekarang investornya adalah bukan lagi domestik gitu ya. Nah sehingga kita sangat concern ya untuk bisa ke sana. Kekuatannya adalah di SDM. Yang saya bilang visi kita adalah meningkatnya kualitas. Gimana? Ya, Pak, melihat kondisi industri logistik hari ini yang sangat besar pertumbuhannya, apakah seimbang dengan ketersediaan pekerja logistiknya, Pak, yang kompeten, Pak? Kalau nggak seimbang, maka kan terjadi nggak seimbang. Jadi kecepatan perkembangan industri startup umpamanya gitu ya. Ya, di mana untuk bisa menjalankan sebuah startup itu kan butuh seorang yang juga ahli di bidang supply chain-nya. Ya, bukan hanya programmernya aja, tapi supply chain-nya. Bagaimana memanage omni channel umpamanya gitu ya. Kalau dia nggak tahu tentang supply and demand. Gitu. Dia nggak sejalan dengan program marketingnya, nggak sejalan dengan program salesnya gitu ya. Sourcingnya nggak sejalan dengan program sourcingnya, nggak bisa. Makanya terjadi istilahnya pembajakan SDM di mana-mana gitu ya untuk hal ini gitu. Karena supply-nya kurang dari sisi SDM-nya. Nah itulah yang harus kita kejar melalui pendidikan. Ya kalau umpamanya pemerintah juga tergopoh-gopoh untuk bisa melakukan itu ya kita dari sisi asosiasi pihak kita akan coba melakukannya dengan program sertifikasi atau tadi BGAB itu ya akademisi dan bisnis. Kita akan masuk ke dalam akademisi ya untuk istilahnya embedded menanamkan kurikulum yang kita punya itu di dalam program studi mereka gitu. Beberapa akademi sudah kita kerjasama. Terakhir kami kerjasama dengan atau buat MOU dengan sebuah SMK ya. SMK di Surabaya yang rencana mempunyai jurusan logistik gitu. Nah itu akan kita masukkan kurikulum itu dan sertifikasi yang kita punya BNSP. Jadi lulusan SMK nanti dia juga sudah berpraktek dan punya sertifikat BNSP tadi di bidang logistik. Itu target kita. Artinya ada perlu pendidikan vokasi ya, Pak? Ya, jadi kita approach-nya melalui vokasi kita, tapi kita embedded ke dalam kurikulum mereka. Kita ada punya MOU juga dengan Poltek Medan, kemudian dengan Akademi Teknik Industri Padang, seperti itu. Nah, yang begini-begini nih yang harus kita gerakkan gitu ya. Dan apalagi terutama yang swasta ya, yang swasta tuh lebih fleksibel geraknya. Kalau yang negeri ini agak berat karena dia harus menginduk ke pusatnya segala macam gitu ya. Ya kita nggak apa-apa, kita cari yang siap aja dan fleksibel gitu. Sehingga program kerja kita ke depan dulu kita urusan makro concern itu 50%. 50% urus development SDM dan anggota. Sekarang kita balik. Kami akan terlibat di makro itu seperti kayak tadi Sislok hanya 25% aja, tapi sisanya lebih 75% akan kita fokuskan pengembangan SDM itu tadi. Seperti itu kira-kira. Pak Mahendra, sekalipun dari akademisi atau perguruan tinggi yang saat ini sudah konsen ke logistik, mulai dari tingkat SMK, apakah serangannya atau mutunya sudah maksimal dari sektor industrinya, apakah mau menyerap? Ya ini kan sebetulnya kayak telur sama ayam ya, tapi kita katakanlah kita ambil ayamnya dulu deh. Ayamnya nanti akan melahirkan telur-telur baru yang menghasilkan itu. Jadi yang kita kejar sekarang akademisinya dulu, ya. Karena apapun ya terus harus kita mulai gitu. Harus kita mulai. Nah sekarang
kita kan dulu waktu terbitnya kita 2002 sebagai asosiasi itu kan kita menyebarkan virus yang namanya virus supply chain dan logistik. Orang tuh belum tahu dan belum pernah membicarakan apa itu supply chain, apa bedanya supply chain dan logistik. Dulu orang nggak tahu. Tapi hari ini ya orang tiap hari hampir bicara soal supply chain dan logistik. Jadi kita sudah pertama kita menyebarkan virus supply chain dan logistik sudah alhamdulillah sudah terlaksana. Sekarang kita bukan hanya virusnya, gitu. Bahwa kita harus punya vaksin untuk bisa bagaimana menangani supply chain dan logistik itu, gitu. Ya, jadi kita harus ada research, ya, kita harus ada program studi kurikulum yang sangat industri gitu, yang dari industri, yang dibutuhkan oleh industri. Maka yang kita lakukan adalah semacam kayak applied science. Ya, dalam program kita itu nanti kita minta siapapun yang ikut prodi ini harus bekerja, bukan hanya magang ya. Dia harus bekerja di perusahaan yang akan kita salurkan ke anggota-anggota kita gitu. Tolong terima ini program kami, dan dia harus bekerja, dikasih job desk. Nah, setelah bekerja 3 bulan dia akan dites. Kalau dia lulus dia dapat sertifikat itu tadi yang BNSP gitu loh. Jadi nanti setelah dia lulus dia sudah punya 2 sertifikat kelulusan sama sertifikat vokasi tadi itu. Gitu loh. Ya, itu yang kita lakukan. Dan teman-teman yang termasuk ya perusahaan yang tempat saya bekerja ini, kita terima loh dulu calon-calon S1 yang ditempatkan di kami ya, yang kita sebut dengan industrial attachment dengan program kita ini. Begitu dia lulus langsung kita rekrut karena kita anggap dia bagus gitu. Nah, beberapa teman juga lakukan hal yang sama, dia terima nanti dia lihat yang bagus dia langsung rekrut. Seperti itu. Nah, ini yang kita cara tadi yang pertanyaan tadi itu bagaimana antara industri dan akademisi, ya kita jembatani dengan begitu gitu. Kita salurkan ke sana, kalau kira-kira cocok dan bagus ambil aja itu langsung jadi karyawan gitu. Gitu kira-kira. Pak, selama ini perusahaan logistik dalam rekrutmen pekerja logistiknya itu sekalipun itu dari kampus logistik, apakah sudah siap pakai atau harus training dulu, Pak? Ya macam-macam ya, kan gini, di tataran supply chain dan logistik, kalau supply chain itu kan lebih kepada industri ya, di manufaktur gitu ya. Di manufaktur itu butuh juga tenaga itu gitu ya, orang ahli atau sudah berpengalaman di bidang supply chain. Supply chain ini bagaimana dia bisa merencanakan procurement-nya, kemudian inventory-nya, warehouse management-nya, dan kemudian distribusinya gitu. Itu yang disebut dengan supply chain expert gitu ya. Nah, untuk bisa dapat orang seperti itu dan mumpuni ya tentunya nggak ada sekolah yang bisa menghasilkan itu saat ini ya. Belum ada. S1 menghasilkan itu belum ada. Makanya bursa profesional itu cukup bagus. Siapa yang bagus menguasai itu punya opportunity yang besar gitu. Apalagi sekarang dengan adanya e-commerce seperti itu. Nah, teman-teman yang baru lulus ini ya kita salurkan di level yang tadi itu. Dia di level operator dulu ya. Kemudian masuk ke supervisor gitu. Baru dia bisa meningkat menjadi manajer. Karena sekarang sertifikasi di BNSP-nya udah sampai manajer gitu. Ya, jadi kalau ditanya kebanyakan dapat dari mana? Tergantung. Kalau di jasa logistik, untuk entry level ya dia operator di gudang. Tapi paling tidak dia mengerti bagaimana dia masukin data kepada warehouse management umpamanya. Inventory, bagaimana menghitung inventory segala macam gitu. Kalau dia sudah punya sertifikasi paling tidak dia udah bisa itu. Ya. Iya, dengan nanti penguatan kurikulumnya itu di semua level pendidikan, harapannya nanti rekrutmen pekerja logistik akan lebih siap pakai, Pak, tanpa harus training. Ya, kita berharap seperti itu. Jadi program saya dalam 5 tahun ini kalau bisa ya nanti tidak lagi akan kesulitan untuk bisa mendapatkan SDM seperti itu. Dengan catatan akademisi juga melihat ini gitu ya, sama-sama melihat visi ini gitu. Nah, beberapa yang tadi saya sebutkan sudah melihat ini dan
Ya berharap artinya kontinuitas koordinasinya ya. Kayak tadi yang saya bilang Akademi Teknik Industri Padang ya. Gencar tuh setiap semester genap kalau nggak salah ya, dan di semester ke-7 ke-8 apa itu kirim, Pak, ini kami ada mahasiswa sekian yang siap bekerja gini. Tolong Pak bantu cari teman-teman di industri gitu. Yeah. Kita carikan. Nah, itu tergantung dari tadi ya visi dari si rektornya atau pimpinan dari kampusnya itu untuk sama-sama visinya seperti yang kita lakukan. Gitu. Kalau enggak ya cuek aja biasanya. Ya. Baik. Nantinya selama kepemimpinan dari Pak Mahendra, semua anggota ALI yang di bawah perusahaan yang bergabung di ALI, mereka direkomendasi untuk membuka magang, Pak. Iya, jadi gini, anggota kita tuh kan bebas ya. Anggota kita tuh adalah setiap individu yang punya passion di supply chain dan logistik. Apakah itu akademisi, apakah itu bisnis, atau apakah itu government, apakah media kayak Anda ini gitu ya. Anda mau yang kira-kira di industri ini gitu ya. Anda juga harus tahu tentang supply chain dan logistik juga. Ali itu memberi kesempatan, kan saya sudah pernah tawarkan juga ya. Kalau kita ada kelas, kita masuk dalam kurikulum itu, duduk aja sih, itu kita kasih for free untuk satu orang ya. Seperti itu. Anda jadi harus punya juga tentang wawasan ini gitu. Sehingga ketika bertanya situasi perkembangan di Indonesia seperti ini, masalah supply chain, tanyanya juga nggak cuma itu aja gitu. Kita berharapnya gitu. Jadi sama-sama kita gerakkan ini, seperti kita dulu nyebarin virus supply chain dan logistik itu. Ya, sama-sama kita gerakkan gitu. Ya, dan kulminasinya kan adanya Perpres tentang cetak biru Indonesia, logistik Indonesia itu gitu. Seperti itu kira-kira. Baik. 2019 itu Ali membuka chapter baru, yang chapter milenial itu. Harapannya nanti di bawah kepemimpinan dari Pak Mahendra akan betul. Terbantukan di sisi mananya, Pak? Ya, seperti visi saya tadi ya, salah satu kan meningkatnya SDM dan meningkatnya hubungan kita ABG itu. Nah, dalam misi kami salah satunya adalah kita akan mengestafetkan kepemimpinan di ALI ini kepada generasi milenial. Nah, dibentuknya milenial di 2019 itu adalah sebuah terobosan untuk menggalang teman-teman di milenial ya yang punya concern di digitalisasi itu bergabung ke kita. Nah, nanti besok kami akan luncurkan struktur organisasi kami yang baru, di mana wakil-wakil ketua umumnya itu didominasi oleh teman-teman milenial. Gitu. Didominasi teman-teman. Nah, teman-teman yang senior itu kita taruh di dewan pakar. Karena selama ini bersama kita di board di pengurusan ALI, mereka adalah ahli-ahli di industrinya dan sampai dengan saat ini masih bekerja di bidangnya gitu. Nah, jadi kita taruh di dewan pakar. Dewan pakar ini nanti akan memberi advice kepada ketua umum untuk bidang-bidang masing-masing gitu. Seperti itu. Ketika kita berhubungan dengan pemerintah, ketika kita berhubungan dengan akademisi, ya nanti saya akan dapat advice dari mereka. Dan nanti Ali membuat konsep-konsep itu berdasarkan namanya konsep yang digodok bersama dengan tim pakar gitu. Baik. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak. Saat ini kan masih kondisi pandemi, Pak. Kalau untuk program kerja jangka pendeknya dengan terbatasnya mungkin ketika tidak diperbolehkan berkumpul, ada inovasi Pak untuk dari kami untuk program trainingnya bisa terlaksana, Pak. Sejak tahun lalu sebetulnya ketika ada pandemi ini kita sudah switch langsung program-program kita ini dengan daring ya. Dengan daring. Nah, alhamdulillah ketika kita buat daring ya dan kita sosialisasikan itu bertambah itu batch training kita malah bertambah. Alhamdulillah karena ternyata hikmahnya dalam situasi ini orang menjadi lebih banyak waktu. Kita dulu kan kita selenggarakannya setiap hari Sabtu. Nah, sekarang ini kita bisa weekdays tapi malam. Dosennya bisa, ya kan? Siswanya juga bisa gitu. Jadi ya
kelasnya nambah gitu. Alhamdulillah. Nah, ini akan kita teruskan. Even nanti umpamanya pandemi sudah selesai, kami akan buka kelas daring seperti ini supaya apa? Supaya bisa menjangkau saudara-saudara kita yang di Papua umpamanya, saudara-saudara kita yang di Sulawesi atau di Sumatera, Aceh segala macam itu ya, bisa ikut program daring ini anytime. Gitu loh. Ya, di hari kerja malam nggak apa-apa. Begitu loh. Dan ada tentunya biayanya pun terjangkau jadinya. Terkait outputnya tidak ada perbedaan ya Pak antara offline dengan online Pak ya? So far sih enggak ya. So far sih enggak ya. Karena diskusinya malah lebih ini apa namanya lebih intens ya. Kemudian waktunya bablas kadang-kadang sampai jam 10 setengah 11 malam karena diskusi atau pertanyaannya gitu. Satu lagi ya, dalam tahun lalu ketika pandemi itu kita membuat semacam kayak apa namanya prokes COVID ya. Ya, kita ikut sumbangsi membuat prokes untuk supply chain dan logistik COVID gitu. Ya, di mana salah satu yang kita sampaikan adalah contactless supply chain dan logistik gitu. Contactless. Nah, kalau contactless kan berarti nggak ada pegangan sentuhan gitu ya. Nah, itulah digitalisasi masuk di situ. IoT dan lain sebagainya. Itu masuk di situ. Sehingga distribusi apapun ya, termasuk barang-barang vaksin segala macam itu bisa terlaksana tanpa harus bersentuhan. Baik. Sekalipun sudah sulit Pak untuk trainingnya. Itu di endorse oleh BNSP itu. Iya. Itu di endorse oleh BNSP dan kita sudah dapat semacam kayak penghargaan dari BNSP. Tadi lanjut apa pertanyaannya? Ya, Pak. Sekalipun hari ini mungkin sudah switch ke online, tapi dari Ali sendiri ke depan pasti ada program untuk offline ya Pak. Mengingat untuk kelonggaran untuk COVID sendiri kan sudah dari pemerintah sudah ada kelonggaran. Saya pikir kita tetap memantau ya situasi kelonggaran itu dalam sisi apa gitu ya. Kita tetap memantau karena apa ini pandemi ini belum artinya secara tuntas bisa kita selesaikan ya. Jadi kalau kembali ke normal kayak lalu kita mah sudah biasa ya melakukan kegiatan offline itu udah biasa. Yang nggak biasa itu kan ketika ini memanjang gitu ya. Ketika kondisi yang seperti ini memanjang berarti yang harus kita lakukan adalah tetap online ya, tapi dengan kreasi yang lebih bagus. Kemarin tuh ada teman-teman termasuk salah satunya dari BKPM, kemudian dari Komite Nasional Ekonomi Syariah, itu mengajak kita membuat pameran ini daring gitu. Ya, pameran daring tentang halal dan lain sebagainya itu virtual gitu. Nah, itu kan salah satu bentuk terobosan ya. Di masa pandemi ataupun nanti enggak pandemi atau sudah kembali normal, saya pikir itu masih bisa terus berjalan untuk bisa keterjangkauan kemana-mana. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita di wilayah timur sana, di Papua, Sulawesi, segala macam, Kalimantan, di Jawa ya, ketika ada pameran kan nggak bisa lihat, ketika ada conference begini kan nggak bisa hadir ke Jakarta. Jadi sebaran informasi atau diseminasi informasi tentang supply chain logistik nggak dapat selama ini gitu. Dengan sistem daring ini kita berharap lebih cepat ini. Dan mungkin akan kita pertahankan konsep daring ini di kondisi normal nanti gitu. Gitu. Jadi buat kami ini hikmah. Ini hikmah dan kita tetap harus berkreasi menyebarkan virus-virus supply chain dan logistik ini ke seluruh Indonesia gitu. Baik, terakhir Pak Mahendra, mungkin 1 tahun pertama kepemimpinan Pak Mahendra dengan kondisi pandemi ini apa yang akan dikerjakan Pak? Yang sudah di depan mata tentunya tadi ya akan istilahnya duduk bersama dalam arti online atau daring ya bersama akademisi tadi itu ya untuk menyatukan kurikulum yang resmi dari Diknas sama kurikulum yang kami ini kan dari sekolah kita gitu ya. Itu yang tahap pertama. Karena beberapa akademisi itu menargetkan tahun ajaran baru ini di Juli ini
Juli Agustus itu mereka sudah buka prodi itu gitu. Jadi kami akan bekerja keras untuk istilah kami ya, kami di akademisi itu. Kemudian sertifikasi yang European Logistics Association ini akan kita sosialisasikan gitu ya dari sekarang, bahwa kita mensertify SDM Indonesia agar bisa mempunyai sertifikat internasional gitu. Nah, itu juga akan kami lakukan. Kemudian jangka pendek ini kami akan merubah tampilan dari website kami, di mana website kami ini adalah lebih ke interaktif. Kemudian medsos kami juga akan kita buka semacam kayak mungkin salah satunya diskusi di dalam WhatsApp group atau di Telegram group atau sejenisnya ya, akan kita aktifkan. Dan kemudian nanti ujung-ujungnya mungkin ada podcast untuk mengenai domain ini gitu. Domain ini gitu. Nah, sehingga benar-benar kita ramaikan secara daring ini, mumpung kita pandemi ini masih belum jelas gitu. Baik, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hendra waktunya. Sama-sama dan sukses selalu, salam sehat selalu ya. Sukses.